Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam ekonomi moneter. Uang mungkin terdengar sederhana, tapi uang memiliki peran yang kompleks dan krusial dalam sistem ekonomi modern. Mari kita mulai dengan definisi dasar. Definisi uang. Apa sebenarnya uang itu? Uang bukanlah sekedar selembar kertas atau koin. Uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, serta untuk pembayaran utang. Selain definisinya yang penting, selain definisinya penting untuk memahami fungsi-fungsi uang. Ada tiga fungsi utama uang yang membuat sangat vital dalam perekonomian. Satu, alat tukar atau medium of exchange. Fungsi paling dasar dan penting, menghilangkan kebutuhan akan double koin koiniden keinginan, mempermudah transaksi dan menghemat waktu dan tenaga. Contohnya, Anda ingin membeli sepatu dan penjual sepatu ingin membeli baju. Dengan uang, Anda tidak perlu mencari penjual sepatu yang juga ingin membeli baju dari Anda. Kedua, satuan hitung atau unit of account untuk menyediakan cara untuk mengukur nilai barang dan jasa. Memungkinkan perbandingan nilai berbagai barang dan jasa dengan mudah. Contoh, harga mobil adalah 200 juta rupiah. Harga roti adalah 10.000 rupiah. Kita bisa membandingkan nilai keduanya. Yang ketiga, menyimpan nilai, penyimpan nilai atau store of value untuk memungkinkan kita untuk menyimpan daya beli di masa depan. Kita bisa menunda konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa depan. Catatan, daya beli uang dapat terkikis oleh inflasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori suku bunga melalui beberapa teori, yaitu teori klasik dan Keynesian. Apa itu suku bunga? Secara sederhana, suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas penggunaan uang. Pinjaman untuk jangka waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam presentase per tahun. Bagi peminjam, ini adalah biaya, sementara bagi pemberi pinjaman, ini adalah pendapat atau imbal hasil. Teori suku bunga klasik. Teori ini dikenal juga sebagai Leonable Fund Theory. Intinya, suku bunga ditentukan oleh interaksi antar tabungan atau penawaran dana dan investasi peminta dana atau permintaan dana. Semakin tinggi suku bunga, sama dengan masyarakat terdorong untuk menabung lebih banyak. Sebaliknya, suku bunga tinggi, biaya pinjaman naik, dan investasi menurun. Diasumsikan bahwa ekonomi berada dalam kondisi full employment dan sektor moneter tidak mempengaruhi sektor real secara langsung. Dua, teori suku bunga Keynes atau liquid preference theory dikembangkan oleh John Maynard Keynes.
Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, bukan tabungan dan investasi. Permintaan uang dibagi menjadi tiga motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif teori eh, permintaan uang dibagi menjadi tiga motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif spekulasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Jika suku bunga rendah, orang lebih suka memegang uang tunai karena harga obligasi tinggi dan risiko kap- capital loss meningkat. Keynes menekankan bahwa tingkat pendapatan lebih berpengaruh terhadap tabungan dibanding suku bunga itu sendiri. Teori permintaan uang klasik. Tokoh utama ekonom klasik seperti Irving Fisher melalui Quantity Theory of Money dan Cambridge Economist. Inti pandangan menurut teori klasik, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar untuk memfasilitasi transaksi. Oleh karena itu, permintaan uang semata-mata didorong oleh kebutuhan untuk melakukan transaksi. Kaum klasik berpendapat bahwa jumlah uang yang dipegang masyarakat untuk transaksi berhubungan langsung dan proporsional dengan tingkat pendapatan nominal atau tingkat transaksi dalam perekonomian. Teori permintaan uang Keynes Liquidity Preference Theory. Tokoh utama John Maynard Keynes. Inti pandangan Keynes menolak pandangan klasik yang terlalu sederhana dan memperkenalkan konsep bahwa masyarakat memegang uang tidak hanya untuk transaksi, tetapi juga sebagai aset. Ia memperkenalkan tiga motif utama permintaan uang, dan yang paling revolusioner adalah motif spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat suku bunga. Bagi Keynes, permintaan uang juga dipengaruhi oleh ketidakpastian atau uncertainty dan ekspektasi atau expectation. Mekanisme dan motif permintaan uang. Motif transaksi. Masyarakat memegang uang untuk membiayai pengeluaran sehari-hari yang tidak sinkron dengan penerimaan pendapatan, misalnya gajian bulanan tapi pengeluaran harian. Permintaan uang untuk motif ini bergantung positif pada tingkat pendapatan Y. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pengeluaran, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi. Dua, motif berjaga-jaga. Masyarakat memegang uang untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau pengeluaran tak terduga di masa depan. Misalnya biaya medis, perbaikan atau perbaikan mendadak. Tiga, motif spekulasi. Ini adalah kontribusi paling penting dari Keynes. Masyarakat memegang uang sebagai alternatif terhadap aset yang menghasilkan bunga seperti obligasi. Keputusan untuk memegang uang tunai atau obligasi didasarkan pada ekspektasi tentang pergerakan suku bunga di masa depan. Hubungan dengan suku bunga. Ada hubungan negatif antara suku bunga dan permintaan uang untuk spekulasi. Jika suku bunga saat ini tinggi, harga obligasi cenderung rendah. Ada hubungan terbalik antara suku bunga dan harga obligasi. Investor akan cenderung membeli obligasi karena imbal hasilnya menarik dan ada ekspektasi suku bunga akan turun. Harga obligasi naik di masa depan.
hingga mereka bisa mendapatkan keuntungan modal. Artinya, permintaan uang untuk spekulasi rendah. Jika suku bunga saat ini rendah, harga obligasi cenderung tinggi dan imbal hasilnya tidak menarik. Investor akan cenderung menahan uang tunai menunggu suku bunga naik. Harga obligasi turun di masa depan untuk membeli obligasi dengan harga lebih murah dan imbal hasil lebih tinggi. Artinya permintaan uang untuk spekulasi tinggi. Perbedaan antara kedua teori permintaan uang ini mencerminkan evolusi pemikiran ekonomi makro. Teori klasik memberikan dasar pemahaman tentang hubungan uang dan harga, sementara teori Keynes memperluas cakupan untuk menambahkan peran suku bunga dan ketidakpastian yang menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan moneter modern. Apa sebenarnya PPP itu? Secara sederhana, teori paritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang seharusnya menyamakan daya beli dari mata uang tersebut di masing-masing negara. Artinya, sejumlah uang tertentu harus mampu membeli jumlah barang dan jasa yang sama di dua negara berbeda setelah disesuaikan dengan nilai tukar. Hubungan antar nilai tukar dan inflasi dalam teori PPP adalah hubungan yang langsung dan proporsional. Perbedaan tingkat inflasi antar negara akan mendorong penyesuaian pada nilai tukar nominal. Negara dengan inflasi yang lebih tinggi akan cenderung mengalami depresiasi mata uangnya. Sementara negara dengan inflasi yang lebih rendah akan cenderung mengalami apresiasi mata uangnya. Ini adalah mekanisme pasar yang berupaya menjaga keseimbangan daya beli antar mata uang dalam jangka panjang. Peran Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia atau BI memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mencakup dua dimensi. Kestabilan terhadap harga dan jasa tercermin dari laju inflasi yang rendah dan stabil. Ini adalah tugas utama BI dalam menjaga daya beli masyarakat. Kestabilan terhadap mata uang negara lain tercermin dari kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama dan tugas dan peran. Satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini adalah peran fundamental Bank Sentral atau BI. Bank Indonesia Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat dan suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif, menambah jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, atau kontraktif, mengurangi jumlah uang beredar untuk meredam inflasi. Dua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI atau Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan sistem pembayaran di Indonesia berjalan efisien, aman, dan lancar. Ini meliputi satu, menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran atau uang tunai dan non-tunai. Dua, memberikan izin dan mengawasi penyelenggara sistem pembayaran. Tiga, mengelola lalu lintas pembayaran dan penyelesaian transaksi antar bank. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berperan menjaga kesehatan dan ketahanan lembaga keuangan, terutama bank, serta pasar keuangan secara keseluruhan. Ini penting untuk mencegah krisis keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Peran ini mencakup melakukan pengawasan makroprudensial untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik dalam sistem keuangan, menjadi lender of the last resort, memberikan pinjaman darurat kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas serius untuk mencegah kegagalan bank yang dapat menyebar dan mengganggu sistem keuangan. Instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia.
Untuk menjalankan peran dan mencapai tujuan, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, suku bunga, dan pada akhirnya inflasi serta aktivitas ekonomi. Berikut adalah instrumen utama kebijakan moneter Bank Indonesia. Satu, operasi pasar terbuka atau open market operation atau yang disingkat OMO. Ini adalah instrumen paling penting yang paling sering dan paling fleksibel digunakan oleh Bank Indonesia. OMO dilakukan melalui jual beli surat-surat berharga pemerintah atau berharga lain yang ditertibkan Bank Indonesia sendiri, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau reverse repo. Jika BI atau Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan menjual surat berharga, bank-bank akan membeli surat berharga tersebut, sehingga dana atau likuiditas dan dari bank-bank akan terserap ke Bank Indonesia. Jika Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan membeli surat berharga dari bank-bank dan dana dari Bank Indonesia akan mengalir ke bank-bank menambah likuiditas mereka. Dua, penetapan suku bunga ancam acuan. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia dan menjadi referensi utama bagi bank-bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan simpanan mereka. Tiga, rasio cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum. GWM adalah presentasi tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang wajib disimpan oleh Bank Umum di Bank Indonesia. Kenaikan GW 4, fasilitas diskonto. Ini adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Suku bunga yang dikenakan Bank Indonesia untuk pinjaman ini disebut tingkat diskonto. Sekian dari saya, terima kasih.